ini adalah menggunakan metode garis lurus. Sedangkan metode saldo menurun ini jelas berbeda, walaupun di sini ini tetap tadi ya 6/12. Jadi di sini 50% kali 1 juta, ya kan? Dikali 1 juta, terus dibagi 12 kali 6, berarti kena 250.000. Ini tahun pertama, ya kan? Lah 1 juta ini dikurangi 250 untuk tahun kedua. Jadi 1 juta itu kan tidak semuanya disusutkan. Karena sudah disusutkan 250. Berarti karena sudah disusutkan 250, berarti 750-nya itu yang disusutkan. Berarti 50%. Oh, ini tahun berapa tahun? 4 tahun ya. Kalau 4 tahun berarti menggunakan kelompok 1 ya. Oh ya, tadi sudah ya di atas. Kelompok 1. Berarti 50% kali 750. Lah ini yang disusutkan 375.000 untuk tahun kedua. Sedangkan tahun ketiga tetap dikurangi lagi 750, itu dikurangi lagi 375.000. Lah hasilnya di sini 337 ini dikalikan lagi 50%. Hasilnya yang disusutkan 187.000. Sedangkan tahun berikutnya 375.000 dikurangi 187.000. Nah, 175.000 ini hasilnya ini dikalikan 50%. Berarti di sini ini masa 300 ini salah ya. Berapa ini? 187 kali 50%. Berarti 53. 93 500 baru di sini dikurangi lagi 187 dikurangi 187.000. Nah, ini kan ada sisanya nih. Berarti di sini sebenarnya penyusutannya itu 187.000 dikurangi 93.500. Nah, sisa dari inilah yang dibayarkan di bulan Januari sampai bulan Juni. Ya, paham ya? Untuk metode penyusutan menggunakan saldo menurun dan menggunakan metode garis lurus. Ini metode amortisasi. Metode amortisasi itu bisa menggunakan tadi itu garis lurus dan bisa menggunakan saldo menurun. Ini adalah tarifnya. Tarifnya sama, ya, sama. Ini kok nggak ada bangunan ini? Kenapa kok nggak ada bangunan ini? Ini ada tadi ya. Nah, ini ada bangunan. Ini tidak ada bangunan. Kenapa? Halo? Halo. Kenapa aku nggak ada bangunannya ini? Tarif amortisasi. Kalau yang penyusutan ini kan ada. Bukan bangunan, masuk. Bangunan, masuk. Kalau yang ini kok nggak ada ini? Kenapa? Karena itu Pak, yang aset yang tidak terwujud Pak. Kalau Betul. bangunan kan terwujud Pak. Betul ya. Karena di sini adalah khusus untuk yang tidak berwujud. Kalau bangunan itu kan masuk yang berwujud. Karena ini tarif amortisasi ini dipergunakan untuk harta yang tidak berwujud. Kayak haki kan, hak atas kekayaan kayak gitu tuh, merek kayak gitu tuh
sebenarnya masuk di tarif amortisasi ini. Nah, ini contoh. Contohnya, PT Astijaya pada tanggal 4 Januari 2014 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta untuk memperoleh hak lisensi dari Poinic Cycle. Dan ini selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Ponik. Jadi di sini dia itu PT Astijaya ini mengeluarkan uang sebanyak 100 juta untuk memperoleh hak lisensi membuat sepeda Ponik. Dan ini hak lisensinya ini yaitu selama 4 tahun. Bagaimana cara penghitungan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun? Ini sama sebenarnya. Ini karena ini pembelian atau pemerolehan dari hak lisensi di sini di bulan Januari, maka di sini dihitung dari awal Januari sampai ke Desember, berarti full 12 bulan, sehingga di sini gampang. Jadi 25% dikali 100 juta. Jadi di sini 2014, 15, 16, 17 sama semuanya, yaitu 25%. Karena di sini karakteristik dari metode garis lurus itu setiap tahunnya sama. Nah, di sini sebenarnya nanti kayak metode amortisasi penyusutan itu, karena di situ nanti akan ditulis semua di SPT, kayak kekayaan aset-aset yang dimiliki, baik itu aset yang berwujud, aset yang tidak berwujud. Lah di situ karena dilakukan amortisasi atau penyusutan, maka di situ nanti di penyusutan di SPT itu ditulis sisanya berapa dan berapa yang dibebankan, sehingga di situ nanti akan mengurangi hutang pajaknya atau mengurangi beban pajaknya itu berapa. Ini menggunakan alternatif kedua, menggunakan metode saldo menurun. Nah, ini jelas di setiap tahun itu ada perbedaan. Nah, di tahun amortisasi 2014 yaitu 50% dikali 100 juta berarti 50 juta. Lah 50 jutanya ini langsung dikurangi lagi. 100 jutanya dikurangi lagi 50 juta. Sehingga sisanya 50 juta dikali 50%. Berarti di sini 25 juta yang dibebankan. Nah, karena 50 juta ini 50 juta ini 25 jutanya sudah dibebankan, berarti tinggal sisa 25 juta. Berarti 50 juta dikurangi 25 juta, sisanya 25 juta. 25 juta dikali 50%, yaitu sebesar beban penyusutannya itu 12.500.000. Dan di amortisasi di bulan terakhir 2017 langsung sekaligus 12.500.000 ya. Nah, ini amortisasi berdasarkan metode satuan produk. Ini amortisasi untuk apa? Makanya tadi amortisasi itu bisa digunakan aset yang tidak berwujud dan sumber daya alam. Nah, kalau sumber daya alam ini menggunakan metode satuan produksi. Ini misalnya pengeluaran bidang penambangan dan penambangan minyak dan gas bumi. Ini tadi. Ini kan minyak dan gas bumi itu cara penghitungannya ini sama sebenarnya ya. Maksudnya apa? Cara penghitungannya sama. Tapi di sini tidak menggunakan kayak garis lurus, tidak menggunakan saldo menurun, tidak. Tetapi di sini ada sendiri, yaitu menggunakan satuan produksi. Contoh misal, PT Dira Ail mengeluarkan uang sebesar 1 M untuk memperoleh hak penambangan minyak bumi. Dia itu mengeluarkan 1 M untuk melakukan penambangan minyak bumi. Kandungan minyak diprediksi itu 5 juta barel. Lah pada tahun 2014 ya kan, 2014 PT Dira Ail ini mendapatkan 1.500 barel. 1.500.000 barel, 150 juta barel. Berarti berapa nanti yang akan diamortisasi? Nah, yang diamortisasi di sini, karena di sini kalau diamortisasi semua kan tidak mendapatkan
laba, tidak mendapatkan beban nanti. Nah, yang diamortisasi adalah ini. Tarif amortisasi. Oh ya, tarif amortisasi di sini, tarif amortisasi ini menggunakan persentase. Menggunakan persentase. Makanya di sini nanti contohnya adalah tarif amortisasi sama dengan realisasi penambangan dibagi taksiran kandungan. Dikali 100%. Dikali 100% maksudnya nanti tarifnya itu harus dijadikan persentase. Berarti di sini berapa realisasi penambangan yang sudah diambil 2014 berapa? 1.500.000 barel. Sedangkan taksirannya itu berapa? 5 juta barel. Berarti 1.500.000 dibagi 5 juta. Berarti di sini 0,3%. 0,3. Nah, 0,3 ini dipresentasikan berarti 30%. Nah, 30% dikali 1M. 1M ini ya. Apa namanya? Harga perolehan. 1M harga perolehan berarti 30% dikali 1M yaitu 300 juta ya. 300 juta inilah yang diamortisasi. Paham ya? Ini ya. Perlu diulang lagi. Paham ya? Nah, ini berbeda, artinya bukan minyak dan gas bumi. Selain minyak dan gas bumi seperti apa penggunaan hutan, lahan atau apa namanya itu apa alam-alam itu kayak kerikil kayak gitu tuh bahan-bahan alam. Nah, itu menggunakan apa namanya amortisasinya itu maksimal itu 20%. Kalau ini kan bebas, 30% bisa sampai 40% bisa. Lah kalau untuk selain minyak dan gas bumi itu cara menggunakan metode satuan produksi, tarif amortisasinya itu tidak boleh melebihi dari 20%. Nah, ini contohnya. PT Dirawut mengeluarkan uang sebesar 1M untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Potensi hak pengusahaan hutan yaitu 200.000 hektar. Jumlah yang sudah dimanfaatkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 8.000 hektar. Jumlah yang diamortisasi dengan persentase satuan produksi. Berarti sama menggunakan satuan produksi. Satuan produksinya itu menggunakan persentase, cuman tadi itu tidak boleh melebihi dari 20%. Nah, ini contohnya. 80 hektar di sini adalah yang sudah dikelola. Sedangkan taksirannya itu yaitu 200.000 hektar. Nah, berarti di sini 80.000 dibagi 200.000 berarti yaitu 40%. 0,4 tetapi di sini dipresentasikan berarti 40%, ya kan? Nah, dikali 1M berarti ketemulah yang diamortisasi itu 400 juta. Nah, kembali ke kaidah awal. Satuan produksi atau tarif amortisasinya itu tidak boleh melebihi 20%, maka di sini jumlah yang boleh diamortisasi maksimal adalah 20%, maka amortisasi yang diperkenankan hanyalah sebesar 20% dikali 1M, berarti hanya 200 juta. Itu adalah penghitungan untuk satuan produksi selain minyak, gas, bumi. Nah, ini revaluasi. Revaluasi itu adalah untuk melakukan penilaian kembali. Kadang begini, aset itu diprediksi 5 tahun ke depan itu akan rusak, tetapi pada tahun keempat atau tahun kelima ternyata barang itu masih bagus. Nah, ya kan? Eman kalau dijual kembali, maka di situ penting dilakukan revaluasi atau dihitung kembali. Nah, di sini cara untuk menghitung kembali itu atas izin daripada kepada dari jenderal pajak, artinya pihak pajak. Jadi di sini wajib pajak diperkenankan diberi kesempatan untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya. Ini contohnya langsung aja ya, sudah waktunya habis. Nah, ini
Pada tahun 2014, PT Sukses melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya. Nilai buku fiskal aktiva yang dinaik kembali per 31 Desember adalah 100 juta. Nilai wajar aktiva tersebut adalah 150 juta. Awalnya itu ditaksir itu 100 juta. Nah, kan 100 juta ternyata ketika dihitung lagi lebih. Nah, nilai wajarnya itu yaitu 150 juta. Lah, besarnya sisa dari 150 150 dikurangi 100 juta, sisanya itulah nanti yang akan kena PPh final. Nah, pihak selisihnya itu kena PPh final. PPh finalnya itu yaitu 10%. Ini contoh apa? Cara penghitungannya. Nilai wajar aktiva yaitu 150 juta dikurangi nilai buku fiskal aktiva 100 juta. Selisihnya yaitu 50 juta. 50 jutanya ini yang akan dikena PPh final yaitu 10%. Besarnya yaitu 5 juta yang kena PPh final, ya. Itu adalah apa? Contoh-contoh kasus baik itu penyusutan, amortisasi, baik itu amortisasi yang tidak berwujud, gas bumi atau selain gas bumi, dan cara penghitungan revaluasi. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Belum ada. Oke, ini sudah waktunya habis ya. Iya, Pak. Oke, siap. Terima kasih karena sudah waktunya habis. Nanti ini, oh ya, untuk ujian nanti ya, untuk UTS, ini yang masuk materinya adalah materi pertama sampai materi kelima. Ini kan masuk materi keenam ya. Yang materi keenam ini tidak masuk dalam UTS. Biar nanti yang materi 6 ini masuk ke UAS-nya nanti. Karena soal UTS-nya sudah diminta duluan. Ujian apa? Kuliahnya masih belum selesai, tapi soal-soal UTS-nya sudah diminta duluan. Ya, mungkin cukup sekian ya. Ketemu minggu depan. Bagi kelompok yang bertugas untuk minggu depan, silakan untuk menyiapkan materinya dan bisa mempresentasikan minggu depan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak.